Siang hari ini kita akan berbicara tentang satu yang penting bagi kita. Kita sudah masuk, bahkan sudah di penghujung bulan Rajab. Tadi disampaikan kita sudah, hari ini sudah tanggal 24 Rajab. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, dan kemudian kita akan insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sebagai seorang muslim, kita diajarkan oleh baginda kita yang mulia, ketika masuk bulan Rajab itu satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ketika kami mulai masuk di bulan Rajab, kemudian kami masuk ke bulan Sya'ban, berkahi semua aktivitas kami. Kenapa kami minta untuk diberkahi? Karena memang kami serius menyiapkan Ramadan kami. Kami mulai serius dalam ibadah-ibadah kami. Maka sampaikan usia kami, sampai kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sampai kami bisa mengulang kembali kebaikan tahun lalu. Karena memang Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Barokah yang bukan hanya bagi kita, orang-orang yang beriman, bahkan bagi orang-orang pendosa sekalipun. Di bulan Ramadan waktunya kita minta ampun, waktunya kita meraih ampunan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh aneh, sungguh celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bertemu bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda kita yang mulia adalah seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita yang mulia adalah seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Wahai Muhammad, engkau itu sungguh ada pada akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Istri-istri Nabi pun ketika ditanya, Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana akhlak baginda Nabi, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, tidakkah kalian baca surat Al-Qalam ayat 4? Bukankah Allah sudah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim? Akhlak baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi itu seorang yang ketika beliau beribadah itu beribadah dengan maksimal. Beliau salat malam itu dari setengah malam terakhir. Beliau ketika membantu orang itu serius membantu. Beliau ketika menyelesaikan urusan orang itu menyelesaikan urusan dengan sempurna. Ketika beliau memberikan hadiah, maka yang diberi hadiah itu puas dengan hadiah yang diberikan. Ketika beliau disapa, maka beliau akan menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Ketika beliau dipanggil, beliau bukan hanya menolehkan kepala beliau, tetapi beliau membalikkan semua badan beliau dalam rangka menghormati lawan bicaranya. Maka Nabi yang sudah semulia itu menyampaikan kepada kita ketika datang bulan Rajab dan datang bulan Sya'ban ini, maka ini bulan di mana kita meningkatkan amal kita. Kita persiapan menuju bulan Ramadan. Kita mulai kembali persiapkan ibadah puasa kita. Kita mulai kembali persiapkan ibadah solat kita. Kita mulai persiapkan kembali sedekah terbaik kita. Kita mulai kembali menata keluarga kita. Kita mulai kembali menata komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kembali menjaga lisan kita. Bukan berarti sebelum ini kita tidak menjaga lisan, tetapi begitu kita diperintahkan untuk terus memperbaiki diri, maka seolah-olah satu tahun itu adalah satu tahun yang digunakan untuk menyiapkan satu bulan di tahun itu, yaitu bulan Ramadan. Sehingga kemudian kaum muslimin itu memang menjadi orang-orang yang bukan saja manusia, bukan saja hewan, bahkan benda-benda mati pun ketika berada di samping kaum muslimin itu seharusnya mereka mendapatkan rahmahnya, mereka mendapatkan kebaikannya. Karena begitu kita diajarkan oleh baginda kita yang mulia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu kembali memperbaiki salat kita. Kita perlu kembali memperbaiki tilawatul Quran kita.
Bagaimana kita dengan Quran kita hari ini? Sudah seberapa baik kita dalam bacaan Quran kita? Kalau kita merasa Quran kita masih bermasalah, masih ada waktu 1 bulan beberapa hari untuk menyiapkan Ramadan kita, menyiapkan Quran kita di bulan Ramadan nanti. Kita butuh melatih itu semua. Hari ini kalau kita lihat rumah-rumah tahfiz, di situ hari ini bertebaran di mana-mana, tapi yang belajar di situ adalah anak-anak saja. Sementara yang buruk bacaan Qur'annya bukan anak-anak saja. Kita harus ngakui diri kita bahwa Quran kita masih belum selesai. Apa makna tilawah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita? Apakah sekedar dibaca bahasa Arabnya saja? Kalau Quran itu hanya sekedar dibaca saja, tidak akan sampai syariat kepada kita. Tidak akan ada yang mau maksimal berjihad. Tidak akan ada yang mau maksimal mendonasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat hanya berupa aturan, hanya berupa sesuatu yang hadir di lisan saja. Bahkan sering sekali kita temukan membaca tetapi tidak faham sama sekali. Kemudian berharap syariat ini memberikan kebaikan kepada kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih berada di bulan Rajab, mari kita perbaiki bacaan Quran kita. Mari kita perbaiki kembali hubungan kita dengan Quran. Kita perbaiki tilawah kita. Kita baca bahasa Arabnya, kita terjemahkan, kita baca terjemahannya. Dan kemudian kita mulai memahami, oh ternyata begini Allah inginkan dari kita. Al-Quran itu berisi dialog antara Allah dengan kita. Silahkan baca Quran itu. Sering sekali Allah katakan kul, katakanlah wahai Muhammad. Bukankah itu bentuk dialog dari Allah kepada kita? Kalau kita fahami Quran itu menyelesaikan seluruh urusan kita. Qurannya sama dari zaman Nabi sampai hari ini. Tetapi kenapa efeknya berbeda? Karena orang dahulu merasa butuh dengan Quran, mereka gali maksimal makna yang ada di dalamnya dan kemudian mereka amalkan. Tetapi hari ini karena kurangnya kita berinteraksi dengan Quran, tapi kita berharap banyak dari kebaikan Quran. Bagaimana mungkin Quran memberikan kebaikan di saat kita tidak berinteraksi banyak dengannya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian latihan puasa. Mari kita latih diri kita untuk menahan yang halal dalam ibadah-ibadah puasa kita, sehingga kemudian ketika Ramadan masuk kita sudah lebih baik lagi dalam berpuasa. Kita bukan hanya menjadi orang yang menahan letih akibat dari tidak makan, tidak minum, menahan syahwatnya saja. Tetapi kemudian kita menjadi hamba-hamba yang mampu mengendalikan diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kita menuju bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita maksimalkan persiapannya sehingga kemudian Ramadan kita sudah terlatih. Di Ramadan kali ini, kalau tahun kemarin kita tidak bisa beriktikaf di 10 hari terakhirnya, maka mulai hari ini kita mulai mengajukan cuti misalnya untuk bisa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atau kalau tidak bisa maksimal 10 hari iktikaf, minimal kita iktikaf di malam harinya. Minimal kita iktikaf di masjid atau musola terdekat kita, atau bahkan di masjid atau musola yang ada di kantor kita, agar kita mendapatkan maksimal berkah dari bulan Ramadan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir di sini khatib sekali lagi mengajak kepada kita, mari kita seriusi bulan Ramadan ini. Karena hari ini terkadang kita berpikir solusi terhadap masalah kita, berpikir solusi terhadap keburukan yang terjadi hari ini di banyak tempat. Tetapi terkadang kita lupa bahwa yang maha mengatur bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah dalam diri kita?
di mana aturan-aturan yang dibuatkan oleh Rasul dalam diri kita. Maka selama ketaatan itu jauh dari kita, maka negeri ini akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hari ini merasa banyak yang salah di luar sana, maka solusinya bukan memperbaiki yang di luar sana, tapi kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki keluarga kita. Kita perbaiki masyarakat kecil yang ada di sekitar kita. Maka ketika semua kita bergerak bersama-sama, insya Allah negeri kita akan kembali mendapatkan keberkahannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.